Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, Bitcoin Update hari ini kita update setelah CPI. Jadi sebenarnya secara detail tadi kita udah sempat sampaikan ya, apa sih yang sebenarnya menjadi idea daripada CPI pada hari ini. Tapi mungkin kita akan review kembali. So kita bakal buka kembali economic calendarnya. Dan sebetulnya CPI di sini terlihat mengalami perlambatan ya sekitar 3,2% dari ekspektasi yang tadinya sekitar 3,3%. Perlu diketahui teman-teman, 3,2% ini comparisonnya adalah harga bulan Juli tahun ini dengan tahun lalu. Itu berapa perbandingan kenaikannya. Jadi kalau misalkan Juli tahun lalu, let's say sumpama misalnya kita contoh mungkin let's say harga roti kali ya. Misalkan harga roti let's say mungkin Rp10.000, tahun ini harganya itu 13.200 ya, lebih kurangnya seperti itu. Jadi ada penguatan atau peningkatan sekitar 3.200 dari 3,2%. Sorry, bukan 3.200 teman-teman, tapi 10.320 perak ya, karena 10%-nya dari 10.000 itu 1.000 ya. Maaf teman-teman, ada yang kesalahan ya. Nah itu kira-kira lebih kurangnya sebenarnya arti daripada CPI gitu. Jadi memang ekspektasi The Fed adalah pertumbuhan harga atau peningkatan harga itu hanya sekitar 2% saja. Mereka tidak expect besar seperti 3%, 4%, dan waktu lalu kan sempat tertingginya sekitar 9,1%, dan itulah yang menjadi masalah sebetulnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari data hari ini saya cukup sepakat ya, cukup setuju dengan salah satu kalau kita bisa bilang kayak pembawa acara berita ya di Bloomberg tadi waktu saya lagi nonton. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya CPI kali ini tuh nggak akan terlalu affecting dengan keputusan The Fed pada pertemuan September mendatang. Yang menjadi pertanyaan tuh adalah nanti PCE di akhir bulan ini, kemudian CPI pada bulan Agustus, which is sebenarnya sekarang kan Agustus nih teman-teman, berarti kan dirilisnya adalah di bulan September nanti. Nah itu yang bakal jadi faktor paling penting yang akan memberikan clue atas keputusan apa yang akan diambil oleh The Fed pada pertemuan September mendatang. Jadi itu yang menjadi challenge atau tantangannya untuk market. Dan hari ini teman-teman sekalian, setelah rilis data CPI, sebenarnya reaction terhadap market tuh cenderung mengarah ke bearish gitu ya. Kalau untuk Bitcoin sendiri, closing daily kelihatannya kita akan dibawa closing dalam keadaan merah ya untuk 2 hari berturut-turut. Dan yang menjadi concern adalah bagaimana pada time frame daily. Ini kalau kita lihat kan ada SNR ya teman-teman. Ini sebenarnya closingnya kita tuh di bawah SNR. Nah, mengindikasikan bahwa Bitcoin itu belum siap untuk kembali reclaim area $30.000. Walaupun beberapa hari terakhir kita ngelihat dia sempat ngetes 30.000, bahkan sempat ada tertingginya 30.200 sampai 30.300. Tapi tetap aja selama closing candle time frame daily di bawah 30.000, itu berarti market memang belum siap untuk ngangkat harga Bitcoin nanjak lebih tinggi. Ya, kira-kira seperti itu. Dan karena closing hari ini tampaknya kita akan closing dalam keadaan bearish candle lagi, berarti kita perlu antisipasi terhadap possibility untuk koreksi pada market crypto itu masih bisa berlanjut ya. Ini juga yang sebenarnya mungkin dikhawatirkan oleh kita semua ya dalam beberapa hari terakhir. Makanya video-videonya tuh kita ngebahas tentang apakah ini hijau kopong dan lain sebagainya gitu ya, lebih kurangnya. So on the daily time frame, sebenarnya kalau misalnya kita nggak close di bawah $29.000, sebenarnya masih fine-fine aja ya. Kita masih bisa ngelihat ada possibility untuk Bitcoin tuh kembali rebound lagi atau rally kembali. Jadi mungkin untuk clue-nya kita bisa ngelihat dari time frame yang lebih kecil, which is mungkin saya akan tampilkan ya untuk chart atau idea yang tadi sempat kita share pada siang tadi sebelum posisi Bitcoin pada hari ini. Jadi kalau tadi siang sebenarnya sore sih sekitar jam 4:30 ya, kita ngelihat di sini. Wah, ini kan sebenarnya time frame besar ya, bukan time frame besar. Kalau time frame besar seperti 4 jam sih kita sebetulnya secara struktur tuh masih dalam posisi yang cukup bullish. Mengingat close candle-nya sendiri sebenarnya dia create higher high, Anda bisa lihat dari line chart ya, lebih kurangnya kayak gini. Jadi saya hilangin dulu dia punya indikator ya, exponential moving average dan kawan-kawan. Kalian bisa lihat bahwa progress kita tuh sebenarnya create yang namanya higher high. Jadi any pullback di sini itu bisa berpotensi menjadi higher low-nya kita. Ya, jadi higher low seperti ini dan bisa ngangkat harga Bitcoin lebih tinggi. Nah, the question is it gonna be the higher low atau kita akan terusin struktur yang terbentuk pada time frame kecil seperti di 1 jam. Nah, makanya kalau tadi siang waktu saya pertama kali update ya, ngelihat posisi Bitcoin setelah tekanan tadi tekanan pada
tekanan jual ya yang terjadi pada market sebelumnya, saya berpikir bahwa ini adalah sebuah indikasi market tuh bisa meneruskan koreksinya, karena Anda bisa lihat di sini we have low level and then breakdown, dan which is kita create lower low gitu ya. Jadi kalau buat saya sih ngelihat ini tuh seperti inverse V formation ya with a small retracement ya, dan testingnya sampai mendekati Fibo 50%, atau kalau saya extend nih dari posisi kita udah break ya seperti ini lebih kurangnya ya, kita ya rejectionnya tuh precisely di support level sebelumnya. Jadi kayak support becomes resistance and then we have a strong bearish candle ya pada saat setelah rilis data CPI, dan ini juga diiringi dengan posisi Nasdaq dan juga S&P 500 hari ini yang cenderung tertekan ya. Saya sempat update ke teman-teman di Advance Group juga, saya katakan bahwa walaupun kita udah ngelihat ya hasil CPI sebenarnya kan harusnya kecenderungan negatif ya buat bukan negatif ya, lebih tepatnya positif lah buat market, karena CPI pun masih bisa diredam gitu ya, dalam arti inflasi di US tuh udah nggak bakal maksudnya nggak kelihatan parah banget gitu loh, dan harusnya bisa menjadi indikasi yang cukup positif, karena dengan angka sekian Fed pun tidak meningkatkan probabilitasnya untuk menaikkan suku bunga pada September mendatang. Jadi saya pikir hal tersebut bisa menjadi sebuah indikasi yang positif seharusnya buat market, karena Fed tampaknya benar-benar sudah mencapai satu titik ya, puncak daripada suku bunganya gitu loh. Jadi dia nggak akan naikin lagi lebih tinggi dari posisi saat ini. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tadi nonton Bloomberg juga, kemudian New York Stock Exchange Open, tiba-tiba tekanan jual di market tuh meningkat drastis setelah ya New York Stock Exchange Open. Jadi sekitar kalau waktu Indonesia Barat tuh sekitar 8.30 market open, 1 jam setelah CPI, kan baru bisa reacting tuh ya. Wall Street baru mulai sibuk tuh, inflasi gimana nih? Wah, kita mesti apa ini? Gimana kalau kita jual ya? Baru mulai ada aktivitas, dan disitulah kenapa sekitar CPI rilis angkanya Bitcoin itu cenderung nanjak berbarengan dengan Nasdaq dan kawan-kawan juga. Kalau Anda bisa lihat di sini S&P 500 nanjak ya pada saat CPI rilis ya, Nasdaq juga sama nanjak, tapi begitu New York Stock Exchange Open, market aktif, and then tekanan jual kembali masuk ke pasar ya. S&P 500 tertekan, directionnya saat ini cenderung sellers, Nasdaq juga sama ya, tertekan, directionnya cenderung sellers, dan begitu pun untuk Bitcoin ya. Jadinya kita ngelihat saat ini secara directions untuk time frame 1 jam aja, at least kita udah sempat create new low level ya di sini ya kan, dan ini kita bisa antisipasi sebagai possibility of lower high-nya dia, at least untuk sementara waktu ini ya. Penurunannya kira-kira sejauh mana ya? Saya di sini coba mengukur menggunakan Fibonacci retracement untuk minus 0,27 dan minus 0,618. Ya kelihatannya kita bisa kembali sampai ke level $29.154 dolar. Itu untuk Fibonacci retracement yang tadi ya, untuk mencari targetnya. Dan sementara kalau misalnya kita mengukur berdasarkan swing low to swing high di higher time frame seperti 4 jam, yang kita dapatkan adalah Fibonacci 1,8 dan 0,71%, itu merupakan area support juga nih ya, dimana sebelumnya merupakan resistance. Kalau Anda bisa lihat di sini harga ya, support, breakdown, and then becomes resistance, and then now it becomes to support again gitu ya. Dan kita ngelihat juga di sini progres koreksi kelihatannya ya very likely kita bisa nge-cover area ini ya, karena di sini ada zona kayak zona imbalance sedikit teman-teman di situ. Dan pada akhirnya pertimbangannya adalah apakah di sini kita akan melihat penurunan lanjutan berdasarkan struktur pada time frame yang kecil seperti 1 jam ya. Kalau saya sih ngelihatnya sementara waktu ini Anda bisa perhatikan ya bagaimana tekanan jualnya itu terlihat sangat impulsif, kemudian naiknya itu terlihat sangat korektif. Jadi jatuhnya di sini kita perlu antisipasi bahwa penguatan atau buyers yang tersedia di sini kemungkinan itu masih dalam keadaan yang kecil aja ya skalanya. Jadi kalau misalnya kita melihat dia naik, mungkin naiknya terbatas hanya sebatas area support sebelumnya. Jadi kayak becomes resistance and then another rejection untuk testing ke kisaran level yang tadi kita mention ya. Itu bisa menjadi satu pertimbangan sementara untuk melihat Bitcoin-nya berpotensi terjadi ke arah mana sih gitu ya. Jadi kalau misalkan saya sendiri kalau pengen ngelihat Bitcoin yang mengalami bullish kembali ya, yang kita harapkan adalah apakah Bitcoin di sini mampu men-take out high level yang sebelumnya. Jadi secara struktur di time frame 1 jam kita butuh dia flip back dari area tersebut. Maka saya akan berikan teks di sini merupakan invalidation level ya. Dan kebetulan sekali kalau teman-teman notice
level yang sama merupakan area SNR major yang kita sudah bahas kemarin ya, di mana saya sampaikan kalau Bitcoin tidak mau menunjukkan hijau kopongnya, dia wajib mempertahankan area 29.750 in terms of close candle time frame 4 jam. Dan yang terlihat hari ini adalah kita sudah close di bawahnya, plus kalau teman-teman lihat kita punya tail candle yang testing ke level 29.700 ya, serta closing time frame 4 jam menunjukkan bahwa weak candle di situ menandakan bahwa ada aktivitas selling pressure yang masuk dari sana. Jadi kesimpulannya 29.700 adalah our strong resistance untuk saat ini, dan possibility untuk area supportnya itu ada di kisaran 29.000 sampai 29.200 dolar ya, di area box berwarna biru ini. Oke, so for now let's see how Asian develop ya. Kita perlu lihat dulu nanti bagaimana kira-kira market Asia bergerak. Apakah di sini hanya sekedar dia jadinya nantinya seperti ABC ya, kita belum tahu ya kira-kira developmentnya akan seperti apa. Tapi yang pasti saya perlu ngeliat market Asia dulu nih, bergeraknya seperti apa aktivitas mereka. Apakah di sini konsolidasi, apakah mereka breakout dari previous high dan kembali bergerak di atas 29.700. Yang pasti untuk saat ini ya, I'm just gonna stay away from the market ya. Masih maintain posisi yang sama, sementara hanya sisa Shiba Inu aja ya. Chainlink tadi udah exit, kemudian Solana juga sama sudah exit, bahkan Solana ada perspektif yang lebih ke arah biasnya untuk short term ya. Kita ngelihatnya malah ada potensi untuk dia turun sekali lagi nih ya, untuk testing ke level yang saya expect bisa menjadi potensi higher low-nya. Dari sana baru nanti cari peluang untuk entry long position lagi. Oke, so and what do we have again? Tadi ada Dogecoin yang kita sempat update. So untuk Dogecoin juga sama, tadi close candle time frame 4 jam belum berhasil ya untuk flip back dan balik close di atas area yang kita marking pada video update Dogecoin sebelumnya. Jadi kalau buat yang mungkin belum nonton ya, make sure kalian nonton ya, mampir dulu untuk melihat bagaimana sih pandangan saya terhadap si Dogecoin tersebut. Alright, so I guess teman-teman itu dia yang bisa saya berikan update seputar market pasca CPI. Pada intinya hasil data CPI memberikan impact yang cenderung negatif buat market. Kita sudah bisa lihat reaction dari Nasdaq, S&P 500, dan juga Bitcoin mengikuti pergerakan pada stock market. Oke, and I guess that's it for me today. Thank you very much guys yang udah nonton video ini. Semoga kiranya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di informasi dan update video berikutnya. Cheers guys, bye-bye.